Jung Jawa, sang penguasa lautan Nusantara. Sejak berabad-abad silam, Indonesia dikenal sebagai negara maritim yang telah menguasai ekspedisi laut untuk perdagangan. Indonesia telah memiliki teknologi pelayaran yang menakjubkan sebelum bangsa Eropa menguasai teknologi pelayaran dunia. Hal ini diakui oleh seorang astronomer asal Yunani yang bernama Claudius Ptolemeus. Ia menyebutkan kapal yang dimiliki Indonesia dengan sebutan Kalandia Ponta, yang artinya kapal dari Sumatera atau dari Jawa. Pada abad ke-8, teknologi perkapalan yang dimiliki Nusantara mencapai puncak kejayaannya. Ketika orang Jawa berhasil membuat kapal terbesar dalam sejarah dunia, masyarakat Jawa pada saat itu menyebutnya dengan nama Jung, yang artinya dalam bahasa Jawa kuno berarti perahu. Catatan seorang penjajah asal Portugis pada abad ke-16 yang bernama Tommy Pires menyebutkan nama seorang Pati Unus sebagai panglima yang memimpin armada pasukan laut dari sebuah kapal raksasa yang disebut dengan nama Jung. Saking besarnya, kapal ini bisa menampung sekitar 1.000 penumpang. Banyak ahli yang berpendapat bahwa kata Jung atau kata Jong berasal dari bahasa Tiongkok. Tetapi dari para ahli peneliti sejarah seperti Paul Pilot, Waruno Mahdi, hingga Manguin berpendapat bahwa kata ini lebih tua yang diperkirakan sekitar abad ke-10 Masehi dari riwayat pelayaran yang bermula pada masa dinasti Sung. Konstruksi yang dimiliki oleh Jung Jawa sangat unik. Kayu yang digunakan dalam pembuatan ini menggunakan kayu jati yang digabung menjadi 4 lapis, sehingga membuatnya kokoh. Kemudian lambung perahu dibentuk sebagai penyambung antara papan-papan pada lunas kapal, lalu disambungkan lagi ke pasak kayu. Uniknya, di sini tanpa menggunakan kerangka, baut, bahkan paku besi. Linggi haluan dan buritan kapal dibentuk secara lancip. Jung Jawa memiliki 2 batang kemudi yang menyerupai dayung dan didukung dengan 4 buah layar berbentuk persegi dengan sekat menggunakan bambu. Jung Jawa tertulis dalam catatan laporan sejarah pada abad 16 yang ditulis oleh Gaspar Corella. Dalam catatannya, ia menceritakan bahwa kapal raksasa dari Jawa yang tidak akan mempan ditembak oleh meriam terbesar sekalipun. Karena 4 lapis kayu jati, mungkin hanya 2 saja yang akan tertembus oleh peluru meriam tersebut.
Menurut hikayat Raja-Raja Pasai menyebutkan bahwa Kerajaan Majapahit menggunakan Jung sebagai kekuatan lautnya yang sangat kuat, yang kemudian dikelompokkan menjadi 5 buah armada. Diperkirakan jumlah terbesar Jung Majapahit mencapai 400 kapal, dengan didampingi jenis Malangbang dan Kelulus yang tak terhitung banyaknya. Penulis sejarah pada abad ke-16 yang berasal dari Portugis bernama Gaspar Corella mencatat mengenai pertemuan Alfonso dengan kapal raksasa yang dimiliki Majapahit yang terjadi di Selat Malaka. Catatan yang ditulis oleh Gaspar menyebutkan bahwa kapal raksasa itu tidak mempan ditembak meriam yang terbesar. Hanya 2 lapis papan yang bisa menembusnya dari 4 lapis papan. Para ahli berkesimpulan tentang karakteristik Jung Jawa, di antaranya memiliki ukuran panjang sekitar 50 meter dengan kapasitas yang bisa diangkut sebesar 500 hingga 1000 orang dengan kapasitas beban antara 250 hingga 1000 ton. Dalam konstruksinya, tidak menggunakan besi atau paku sebagai teknologi dalam pembuatannya. Orang Jawa menggunakan pasak sebagai perekat. Dinding yang digunakan terdiri dari lapisan papan yang terbuat dari kayu jati. Candik dengan 2 bilah yang ditaruh di belakang dek digunakan sebagai kemudi. Menggunakan 4 buah layar besar ditambah dengan 1 busur besar sebagai kemudi angin. Menurut pendapat Antoni Raid, kegagalan Pati Unus di Malaka salah satu penyebabnya adalah hilangnya kapal-kapal besar di pesisir utara Jawa. Kemudian bergesernya pemerintahan Mataram ke pedalaman, membuat kapal-kapal yang disimpan di pesisir ditinggalkan. Kesalahan yang membuat pukulan besar bagi hilangnya kapal-kapal ketika penguasa Mataram menghancurkan kota-kota yang menyimpan peninggalan-peninggalan galangan. Dari catatan Rendra F. Kurniawan, ketika pemerintah Amangkurat I pada tahun 1655 sebagai kebijakan represif Mataram yang memerintahkan untuk menutup pelabuhan dan menghancurkan kapal-kapal agar tidak memicu pemberontakan, yang akhirnya memusnahkan para ahli pembuat kapal yang sejak masa Demak sendiri sudah tinggal sia-sia. Ketika VOC mulai menguasai pelabuhan-pelabuhan pesisir pada pertengahan abad 18, kebijakan VOC melarang galangan kapal membuat kapal dengan ukuran melebihi 50 ton dan menempatkan pengawas di masing-masing kota pelabuhan, memperburuk keadaan. Pada masanya, Jung Jawa terukir di sebuah sudut candi Borobudur. Jauh sebelum Cheng Ho dan Columbus, para penjelajah Nusantara sudah melintasi sepertiga pola dunia.
Tanjung Jawa menjadi simbol bahwa Nusantara memiliki kekuatan maritim yang dahsyat, dan para leluhur sangat ahli dalam bidang menyusuri lautan.